Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Selasa 24 November. Hari ini gereja memperingati Santo Andreas Dunglac, imam dan kawan-kawan martir dari Vietnam. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, baik, dan penuh sukacita. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 21, ayat 5-11. Marilah kita mempersiapkan hati kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini bersama seluruh gereja kita memperingati Santo Andreas Dunglac, martir dari Vietnam. Semoga semangat dan spiritnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, perkataan Yesus tentang kehancuran Kenisah Yerusalem menjadi bagian dari tanda-tanda yang dikaitkan dengan situasi akhir zaman. Yesus juga menyinggung tentang nubuat palsu, peperangan dan pemberontakan, gempa yang dahsyat, penyakit, dan kelaparan di dalam perikop ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam wejangan ini Yesus tidak memaksudkan untuk menghadirkan teror atau ancaman kepada kita umat manusia, atau menakut-nakuti, tidak. Kata-kata Yesus ini bertujuan agar kita umat manusia ini mampu untuk menentukan orientasi hidup yang benar. Situasi dunia yang berubah tanpa kepastian dan sifatnya tidak abadi dapat menjerumuskan kita kepada pilihan hidup yang menghancurkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, persatuan dengan Allah menjadi sebuah keharusan yang tidak dapat kita tolak. Selain itu juga kita harus waspada. Artinya, kita menjadi sadar akan kehendak Allah di dalam dimensi ruang dan waktu yang terus berubah. Hal ini penting agar kita tidak kehilangan kendali di dalam hidup kita, melainkan tetap mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber keselamatan sejati. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah melalui sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah.
Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.